Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Sadia dari Prodi D3 Keperawatan. NIM 18011018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Anak Usia Sekolah tentang Penggunaan Masker di Era Pandemi COVID-19 di Desa Mandiri, Kecamatan Keradian, Kabupaten Blora. Bab 1. Latar belakang. COVID-19 adalah kasus pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus adalah COVID-19. Coronavirus atau COV adalah bagian dari coronavirus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu sampai penyakit yang lebih berat, yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Berdasarkan data survei dari Desa Mandiri, Kecamatan Keradian, Kabupaten Blora, didapatkan 30 responden. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner dari 10 responden. Di antaranya 10 responden mengatakan tahu tentang pentingnya menggunakan masker di saat pandemi COVID-19. 8 di antara responden tahu tentang pentingnya memakai masker pada orang sehat sakit. 2 responden mengatakan tidak tahu tentang pentingnya menggunakan masker pada orang sehat sakit. 8 responden mengatakan tahu tentang dampak jika tidak menggunakan masker di saat pandemi COVID-19. 2 responden mengatakan tidak tahu tentang dampak jika tidak menggunakan masker di saat COVID-19. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan anak usia sekolah tentang menggunakan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Mandiri, Kecamatan Kabupaten Blora. C. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum mengetahui gambaran pengetahuan anak usia sekolah tentang menggunakan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Mandiri, Kecamatan Keradian, Kabupaten Blora. Tujuan khusus mendeskripsikan karakteristik responden yang meliputi umur dan tingkat pendidikan tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Mandiri, Kecamatan Kabupaten Blora, kelas 5 dan 6. Mendeskripsikan gambaran pengetahuan anak usia tentang menggunakan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Mandiri, Kecamatan Keradian, Kabupaten Blora. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang nyata dalam melakukan penelitian, media belajar, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan anak usia sekolah tentang menggunakan masker di era pandemi COVID-19. 3. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat sebagai referensi tentang penggunaan anak usia sekolah tentang menggunakan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Mandiri, Kecamatan Keradian, Kabupaten Blora. Bab 2. A. Tinjauan teori. 1. Pengetahuan. A. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang dilakukan oleh manusia terhadap suatu objek tertentu melalui proses penginderaan yang lebih dominan terjadi melalui proses penginderaan penglihatan dengan mata dan pendengaran dengan telinga. B. Tingkat pengetahuan. 1. Tahu atau know. 2. Memahami atau memprehenssion. 3. Aplikasi atau application. 4. Analisis atau analisis. 5. Sintesis. 6. Evaluasi. C. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan. 1. Usia. 2. Pendidikan. 3. Pengetahuan. 4. Informasi. 5. Sosialisasi. 6. Lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses penyerapan pengetahuan yang berada dalam satu lingkungan. 2. Anak usia sekolah. A. Pengertian anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan anak berusia 6-12 tahun, periode di mana anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dalam berhubungan dengan orang tua dan teman sebaya dan orang lain. 3. Masker. A. Pengertian masker. Alat pelindung wajah khususnya untuk melindungi membran mukosa pada mulut dan hidung ketika berinteraksi dengan orang lain adalah yang disebut masker. Ketika keluar rumah dianjurkan untuk selalu memakai masker. B. Jenis-jenis masker. 1. Masker medis. 2. Masker non medis. Yang harus diperhatikan dalam masker. 1. Jenis masker. 2. Jumlah lapisan. 3. Kombinasi dan bahan. D. Bentuk masker. 4. COVID-19. Apa pengertian COVID-19? COVID telah ditetapkan sebagai pandemi COVID-19 oleh WHO pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020. Pandemi sendiri mempunyai arti istilah kesehatan dalam penyebaran penyakit. B. Kerangka teori. Yang diteliti anak usia sekolah dan menggunakan masker. Yang tidak diteliti cara mencegah penularan COVID-19. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak. C. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan yang lainnya, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mempelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan anak usia tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Mandiri, Kecamatan Keradian, Kabupaten Blora. B.
2. Desain penelitian, yaitu sebagai alat penuntun bagi peneliti dalam melakukan proses penentuan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, dan koleksi data dan analisisnya. B. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian atau pengumpulan data dilakukan bulan Desember 2020 sampai April 2021. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Madin, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, di mana terdapat anak usia sekolah yang kurang paham tentang pentingnya penggunaan masker di era pandemi COVID-19. C. Populasi sampel dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia sekolah yang menggunakan masker di era pandemi COVID-19. Pada bulan November sampai Desember, sebanyak 30 anak usia sekolah umur 11 sampai 12 tahun. Sampel adalah sebagai anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam penelitian. 3. Teknik sampling. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasinya. Di definisi operasional. Definisi operasional bermanfaat untuk menjadikan variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dalam proses pengukuran variabel tersebut. Alat pengumpulan data. 1. Data primer pada penelitian ini yaitu data pengetahuan anak usia sekolah tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 yang menggunakan kuesioner. 2. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data di Desa Madin, yaitu data dokumentasi pengetahuan anak usia sekolah tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Madin. F. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengukuran penggunaan masker adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan penggunaan suatu pernyataan untuk mendapatkan informasi, tanggapan, dan jawaban. G. Uji validitas dan reliabilitas. 1. Uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. Kegiatan ini dilakukan di Desa Madin, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, karena sama-sama terdapat responden yang kurang pengetahuan tentang penggunaan masker di saat pandemi COVID-19. Dan karakteristik responden yang bersama dengan di Desa Madin, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, dengan jumlah responden 20. Selanjutnya, penelitian ini mengolah uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, penelitian pengolahan uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji validitas dikatakan valid apabila R dihitung lebih besar daripada R tabel, sedangkan uji validitas dikatakan tidak valid apabila R dihitung lebih kecil dari R tabel, di mana nilai R tabel 0,444 dengan tingkat kemaknaan 5%. Hasil uji valid dalam penelitian ini adalah 0,447 sampai 0,831. Artinya kuesioner penelitian ini dikatakan valid karena perhitungan lebih besar dari tabel. 2. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pernyataan yang sudah valid dilakukan uji reliabilitas dengan cara membandingkan R tabel dengan R hasil. Jika nilai hasil pada alpha yang terletak di awal output dengan tingkat kemaknaan 5%, maka setiap pernyataan kuesioner dikatakan valid. Jika alpha lebih besar dari konstanta 0,6, maka pernyataan tersebut reliable. Pernyataan ini menggunakan uji reliabilitas menggunakan program komputer SPSS for Windows versi 25 dan didapatkan hasil alpha converge 0,735. Artinya kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini sudah valid dan reliable. Teknik pengumpulan data. 1. Langkah pengumpulan data. Tahap orientasi. Peneliti mengurus perizinan melalui P3M. 2. Setelah memperoleh surat izin untuk melakukan penelitian dari Stikes Karyusada, peneliti datang ke Bapeda. Setelah surat keluar, kemudian dilanjutkan ke Kasbangpol untuk melakukan uji penelitian. Setelah peneliti ke Kasbangpol dan Bapeda, kemudian langsung ke Puskesmas Madin untuk peneliti minta izin untuk melakukan penelitian di daerah sekitar Puskesmas. Kemudian penelitian melanjutkan datang ke Balai Desa Madin untuk meminta izin untuk melakukan peneliti di Desa Madin. Kemudian peneliti menyusun rencana untuk penelitian. Persiapan alat. Persiapan alat menggunakan Google Formulir untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang telah terisi lengkap dilanjutkan ke pengolahan data untuk mengetahui program anak usia sekolah tentang penggunaan masker. Tahap pelaksanaan. Peneliti menghubungi anak usia sekolah dan orang tua. 2. Peneliti menanyakan kesanggupan anak usia sekolah untuk menjadi responden. 3. Peneliti menjelaskan tujuan
penelitian dengan menggunakan kuesioner. 4. Setelah responden memahami tujuan penelitian, responden diminta untuk mengisi lembar kesanggupan bersedia menjadi responden. 5. Membagikan link kuesioner yang mempersilahkan responden mengisi kuesioner dan petunjuk pengisian. 6. Setelah pengisian kuesioner selesai, kuesioner disubmit. Pengolahan data. 1. Editing. 2. Coding. 3. Scoring. 3. Tabulating. 4. Data entry. 6. Cleanser. C. Analisis data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat yang dilakukan pada variabel pengetahuan penggunaan masker. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. Perhitungan rumus besarnya presentasi sebagai berikut. P F per N kali 100%. Etika penelitian. 1. Informed consent. 2. Anatomy. 3. Confidentiality. 4. Justice. 5. Protection from discomfort. 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Gambaran umum dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Manding, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain survei. Pengambilan data dimulai tanggal 2 Juli 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021 dengan menyeleksi calon responden sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan dengan teknik total sampling. Jumlah responden 30 responden. 2. Karakteristik berdasarkan usia. Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 30 total responden didapatkan statistik hasil pengukuran usia responden adalah mayoritas berusia 11 tahun dengan jumlah 25 orang dengan presentasi 83,3%. 3. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 30 responden didapatkan statistik hasil pengukuran jenis kelamin dengan mayoritas responden berdasarkan kelamin perempuan dengan jumlah 22 orang dengan presentasi 73,3%. 4. Karakteristik berdasarkan kelas responden. Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 30 total responden didapatkan statistik hasil pengukuran kelas responden adalah mayoritas pada kelas 5 dengan jumlah 16 orang dengan presentasi 53,3%. 5. Karakteristik berdasarkan pengetahuan. Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa data dari 30 total responden didapatkan statistik hasil pengukuran pengetahuan anak SD tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 adalah mayoritas baik dengan jumlah 19 orang dengan presentasi 63,3%. Pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan usia sekolah dasar tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 di Desa Manding, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora. A. Gambaran karakteristik responden. Pada penelitian ini, dari 30 total responden didapatkan hasil responden berusia 11 tahun dengan jumlah 25 orang dengan presentasi 83,3%. Responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 22 orang dengan presentasi 73,3%. Dari kelas responden mayoritas pada kelas 5 dengan jumlah 15 orang dengan persentase 53,3%. Gambaran pengetahuan usia sekolah dasar. Gambaran pengetahuan anak usia sekolah dasar. Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang dilakukan oleh manusia terhadap suatu objek tertentu melalui proses penginderaan yang lebih dominan melalui proses penginderaan penglihatan dan mata dan pendengaran dengan telinga. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 total responden didapatkan statistik hasil pengukuran pengetahuan anak SD tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 adalah mayoritas baik dengan jumlah 15 orang dengan persentase 63,3%, sedangkan pengetahuan yang buruk dengan jumlah 11 orang dengan presentasi 36,7%. C. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini adalah saat pengambilan data masih dalam pandemi COVID-19, jadi penelitian yang dilakukan melalui Google Form atau online yang dibagikan melalui WhatsApp Group. Bab 5. Penutup. A. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa gambaran kepatuhan pada 40 orang responden sebagai berikut. 1. Sebanyak 25 responden
83,3% responden berusia 11 tahun. 2. Sebanyak 22 responden 73,3% responden berjenis kelamin perempuan. 3. Sebanyak 16 orang 53,3% responden pada kelas 5. 5. Sebanyak 19 orang 63,3% pengetahuan anak sekolah dasar baik menunjukkan bahwa data dari 30 total responden didapatkan statistik hasil pengukuran pengetahuan anak SD tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 adalah mayoritas baik dan jumlah 19 orang dengan presentasi 63,3%. Artinya gambaran pengetahuan anak SD tentang penggunaan masker di era pandemi COVID-19 adalah mayoritas baik. B. Saran bagi puskesmas. Diharapkan pada pelayanan kesehatan seperti puskesmas untuk memberikan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya penggunaan masker yang ada di wilayah kerja puskesmas terutama di sekolah. 3. Bagi institusi pendidikan diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai sumber referensi pendidikan yang akan dijadikan sumber dalam proses mengajar. 3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya untuk mendalami lagi tentang pandemi COVID-19 dan melanjutkan penelitian dengan variabel lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.